Kampanye seringkali seperti panggung puisi dalam politik, dipenuhi sorak-sorai, mendengar sosok dengan belitan senyum yang terus merayu, melambungkan harapan kita ke ujung langit. Sudah kesekian kali saya meliput kerja-kerja kampanye capres di lapangan. Saya tetap selalu bersemangat, karena tiap calon pemimpin di tiap era mengandalkan gaya berbeda, merancang cara baru untuk menang. Kampanye kadangkala dipandang negatif karena prinsipnya jualan diri. Padahal itulah kuncinya. Bila isi gagasan sulit dijual, maka cara jualannya yang akhirnya jadi penentu. Akankah membuat orang-orang bisa jatuh cinta? Atau justru sebaliknya? Mata Najwa turun meliput kampanye yang khas dari 3 capres yang maju ke Pilpres 2024. Melihat lebih dekat gaya kampanye masing-masing capres. Mencari pembeda dari cara ketiganya menampilkan diri di hadapan rakyat. Berhadapan langsung dengan rakyat tidaklah gampang, bahkan bagi politikus yang harusnya terbiasa dengan itu. Apalagi berkeliling Indonesia, sengaja membuka ruang dialog dan diuji, dihakimi dari beragam kalangan yang tentu punya keresahan, bahkan kemarahan berbeda-beda. Itu kenapa desak Anies, salah satu model kampanye dari Anies Baswedan, sukses menarik perhatian publik. Jogja memang istimewa. Tadi masuk sini mau mlebu mriki kerasa sumuk. Sumuk kayak mana sih? Sumuk enggak ini? Sumuk banget. Sumuk. Sumuk tapi bertahan. Semua mau mendesak di sini. Terima kasih buat semua yang hadir di sini. Terima kasih yang sudah menjadi bagian dari usaha kita bikin perubahan. Mana ini kira-kira? Tolong dibantu. Apakah Pak Anies mempunyai dobrakan kurikulum yang baru agar pendidikan di Indonesia itu anak-anaknya tidak bingung setelah lulus SMA itu kira-kira mau ngambil jurusan apa sih? Nah kemudian akhirnya salah jurusan dan berdampak pada SDM di Indonesia yang bingung mau cari kerja apa. Saya melihat sudah mulai ada peluang untuk sekarang mengambil mata kuliah di fakultas-fakultas yang berbeda-beda. Sekarang mulai ada peluang itu bukan? Mulai ada peluang. Artinya apa? Sebenarnya proses belajar di kuliah di kampus S1 jangan semata-mata ditempatkan sebagai persiapan kerja. Jangan, tapi tempatkan itu sebagai pembelajaran untuk membekali dengan pengalaman yang di dalamnya ada pengetahuan. Jadi di kampus itu jangan hanya aktif di ruang kelas, aktif juga di luar kelas. Dan tidak dibatasi hanya satu bidang, lengkapi dengan berbagai macam bidang. Luaskan Sam, ini jadi desak Anies yang keberapa ya? Ini desak Anies yang ke-18. 18. Oke, ini berapa orang nih yang datang? Kita baru buka pendaftaran 4 jam, yang daftar 7.000 dan sekarang kira-kira yang datang ini sekitar 2.500 sampai 3.000. Oke, kita tetap fight, kita tetap jalan. Sudah ada 7.000 orang yang menanti Pak Anies untuk didesak ya, dan bersama teman-teman muda, mahasiswa, siswa, akhirnya kita coba upayakan semaksimal mungkinnya. Hari ini alhamdulillah Dapat di sini. dapat di sini. Apapun kurikulumnya, tingkatkan kompetensi gurunya, tingkatkan kompetensi kepala sekolahnya. Tolong dibantu. Kira-kira. Perubahan itu tidak dimulai ketika bertugas. Perubahan itu dimulai ketika berkampanye. Perubahan dimulai ketika berkampanye, bereksperimen, berinovasi dengan metode kampanye yang menantang. Ini cocok untuk Anies karena sosoknya yang identik dengan pembaharu. Rekam jejaknya sebagai aktivis, akademisi, pejabat publik, dan menjadi gubernur lewat kontestasi yang sengit, membuatnya terlatih menghadapi berbagai situasi dengan beragam level ketegangan. Gaya kampanye Anies Baswedan jelas memberi kesegaran bagi budaya kampanye di Indonesia. Namun, akankah ini efektif mendulang suara signifikan? Tapi sebuah metode kelihatan baru karena ada metode lain yang lebih tradisional yang tetap efektif meraup perhatian. Gaya yang masih disukai sejak lama dan nyatanya tidak bisa dibilang ketinggalan zaman. Panggung yang megah, penonton membludak, menimbulkan perasaan kolektif yang emosional,
seperti menyaksikan idola yang sebelumnya kita pikir tak akan pernah terjangkau. Ada kewibawaan yang melekat pada sosok Prabowo Subianto. Barangkali lahir dari torehan panjang di bidang kepemimpinan politik dan militer. Persona patriotik yang dirindukan sebagian masyarakat Indonesia. Ada yang mau pusing-pusing, katanya Prabowo punya harta sekian. Jangan kena harta, jiwa ragaku ku persembahkan kepada bangsa dan negara. Aku siap menghadapmu, ya Allah, tanpa membawa apa-apa. Saya hanya ingin lihat rakyat saya sejahtera, itu saja. Saya tidak rela bangsa saya selalu dipermainkan oleh bangsa-bangsa lain. Saya tidak rela. Akhirnya, apapun yang dilakukannya di atas panggung sangat kuat mencuri atensi. Dari memaparkan program, bicara lantang, sampai berjoget menuruti pinta penonton. Semua berbalas meriah. Salah satu ciri dari gerak kampanye paslon nomor urut 2 adalah selalu ada tokoh-tokoh politik papan atas, influencer, atau figur publik lain yang turut meramaikan. Metode kampanye berskala besar seperti ini tentu membutuhkan dukungan dan koordinasi rapi dari koalisi. Dan itu aset penting yang dimiliki Prabowo Subianto. Partai-partai senior merapat di barisannya. Beda kalangan pemilih, pendekatannya tentu juga berbeda. Saya melihat lebih dekat bagaimana Prabowo meyakinkan kalangan pengusaha di sebuah forum bisnis ibu kota. Makan, tapi saya lahir tahun 51, kita baru 1 tahun merdeka. Tidak ada orang kaya waktu itu. Orang tua saya profesor, ya makan kita sangat sederhana. Makanya saya suka nasi goreng. Apa itu nasi goreng? Nasi goreng adalah nasi kemarin yang digoreng, ya kan? Telurnya 1 telur dimakan 6 orang, ya kan? Didadar, tambah sedikit apa gitu, dipotong strip-strip. Jadi begini, intinya begini. Saya komandan pasukan. Tentara itu operasinya bukan di kota besar, bukan di Menteng. Kita di gunung-gunung. Saya lihat orang kelaparan. Saya lihat orang di depan tenda saya mati kelaparan. Saya lihat. Anda tidak pernah lihat, saya lihat. Ya kan? Jadi di situ bagi saya masalah pangan itu utama. Jadi kalau saya nanti mimpin, bagi saya pertama food security, energy security, water security, clean government, ya kan? Affirmative action, and then the economy, kita will give opportunity for business to take the initiative and to flourish. That is why I say win, 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 win. Everybody wins in a flourishing economy. Ottoman Empire kalau nggak salah 700 tahun usianya. 700 tahun dia. Dia punya akademi gubernur dan bupati. Di situ pelajarannya adalah sangat sederhana. Hanya 1 paragraf. Diajarkan, tidak ada negara tanpa tentara yang kuat. Tidak ada tentara yang kuat tanpa uang. Benar. Tidak ada uang tanpa kemakmuran. Tidak ada kemakmuran tanpa rakyat yang bahagia dan sejahtera. Tidak ada rakyat yang bahagia dan sejahtera tanpa pemerintah yang bersih dan adil. Seperti magnet, Prabowo selalu membuat perhatian orang lengket. Tua, muda, di bawah terik atau hujan, berlomba-lomba melihat lebih dekat. Sekedar untuk bisa menyentuh, melambaikan tangan, atau meski harus puas menyaksikan dari jauh, asal ada Prabowo.
2 kali menelan kekalahan dalam Pilpres sebelumnya tidak membuat Prabowo tersungkur. Ia kembali bangkit dan bertarung. What doesn't kill you make you stronger. Strategi kampanye yang sekarang tentu berangkat dari pembelajaran dan pengalaman 2 pertempuran sebelumnya. Tapi karakter yang tak pernah ditinggalkannya adalah menggagahkan podium dengan suara-suara lantang dan membakar. Saudara memberi saya energi, saudara memberi saya kekuatan, saudara memberi saya kepercayaan. Di sisi lain, sebagian orang mendambakan pemimpin yang sederhana, egaliter, merakyat, kenal artinya menjadi bagian dari akar rumput. Pada 2 periode Pilpres sebelumnya, kita akrab dengan istilah belusukan. Sebuah metode kampanye turun langsung ke lapangan, terminal, perkampungan, bahkan ke gorong-gorong untuk mendengar suara rakyat kecil. Maka Ganjar Pranowo menerapkan tingkatan baru belusukan lewat program menginap di rumah warga. Bukan hanya berjumpa dan bercengkrama, tapi makan bersama, tidur di rumah yang sama. Saya sukanya kan Pak Ganjar tidurnya di situ. Berinteraksi tanpa panggung, tanpa podium. Tempat ini atau mungkin di lereng Menoreh ini hampir setiap hari kalau musim penghujan datang itu listrik mati. Kalau Bapak tidak percaya, Bapak tanya kepada Ya, aku percaya baik daripada. Tapi kira-kira kenapa kalau listriknya mati? Tak gampang, butuh pengalaman dan koneksi tertentu agar tidak canggung melakukannya. Sementara Ganjar sebagai pemimpin yang dikenal tumbuh bersama keseharian rakyat, rasanya sudah terbiasa. Terus ini anak saya SLB. Nah Bapak kan cita-citanya ada yang mau jadi sarjana toh Pak? Nah itu Pak, dicatat ya Pak ya, dicatat Pak, bener ini loh Pak, ini dicatat sama Tuhan loh Pak. Kalau tidak, Kita kan penyeneni. 17 itu aku tak terima, 3 aku tak kita. Tembak, ya kemerah Indonesia, tentang saja kemerah kita. Program menginap di rumah warga bagi Ganjar rasanya sukses mempatenkan reputasinya sebagai pemimpin yang dekat dengan orang kecil. Rakit berarti mereka. Iya. Kulonnya mereka. Iya agak serang sedikit. Arah. Iya, barat laut. Ya matur nuwun. Oke. Kata kunci sederhana, merakyat, semakin lengket dengan sosoknya. Bahkan di panggung-panggung kampanye akbar sekalipun. Termasuk teman-teman penyandang disabilitas inilah Bapak Ibu yang perlu mendapatkan perhatian karena setiap kali kita menyiapkan rancangan pembangunan maka seringkali ada yang tertinggal. Siapa mereka? Kelompok perempuan sering tertinggal. Anak-anak sering tertinggal. Lanjut usia sering tertinggal. Wabil khusus adalah kawan-kawan penyandang disabilitas. Maka marilah kita perhatikan agar kesetaraan itu ada termasuk dalam pendidikan. Jika melihat komposisi nama-nama di barisan pendukung Ganjar Pranowo, memang diisi banyak sosok yang dikecewakan oleh langkah politik Presiden Jokowi di Pilpres ini. Suasana patah hati dan gairah melawan dari dinamika kontestasi itu terasa lewat apa yang ditunjukkan di atas panggung. Apa itu demokrasi? Demokrasi itu artinya tukang minuman, tukang tahu gejrot, tukang parkir,
sampean semua, dan saya yang anak presiden ini sama haknya di mata hukum dan negara. Tidak ada yang boleh diistimewakan. Gaya kampanye Ganjar Pranowo sedikit banyak memang mengingatkan pada gaya kampanye Presiden Jokowi selama 2 periode sebelumnya. Membaur dengan pelosok, membongkar batasan elit politik untuk tidak berjarak dengan realitas kehidupan masyarakat, termasuk yang terpahit, termiskin, dan mungkin tak tersentuh sebelumnya. Potret itu sejauh ini memang hanya dimiliki oleh Ganjar Pranowo. Pertanyaannya, cara yang pernah jadi primadona ini, apakah kembali akan berjaya? Perubahan nomor berapa? Angkat tangannya semua. Nomor berapa? Jadi, apakah pemimpin yang mau bicara apapun dengan rakyatnya? Pemimpin yang patriotik dan rela mati untuk negara? Atau pemimpin yang mengenal betul kesulitan rakyatnya? Mana yang lebih menarik hati? Masing-masing adalah identitas yang dibentuk dari cara mereka berkampanye. Masing-masing berusaha meyakinkan kita bahwa kesejahteraan menanti di pintu depan. Begitu kepada mereka kita menjatuhkan pilihan. Kemanapun dukungannya, penting menjaga rasionalitas. Kita memilih pemimpin bukan sebagai idola tanpa celah, tapi sebagai seseorang yang mau mendengar dan selalu siap melayani kita. Itu kenapa kampanye selalu meninggalkan jejak. Jejak yang bisa kita ungkit habis-habisan. Karena jika kita melupakan jejak itu, maka kita membenarkan kampanye sebagai hanya sekedar ajang mengulang-ulang janji semata. Siapapun yang nanti menang dan berkuasa, kita ingatkan bagaimana ia dulu berkampanye, bagaimana ia mengumbar tutur kata, dan bagaimana ia memohon-mohon suara kita.